dalam acara forecast KPP PMA 4. Kali ini kita membahas mengenai insentif PPN mobil listrik. Itu kira-kira Pak ya, lebih mudahnya adalah insentif PPN mobil listrik. Sebelumnya kita sampaikan atau kami sampaikan sebuah pantun ya, pantunnya seperti ini. Nonton konser Coldplay di Tasik, jangan lupa beli batik. Cakep. Yuk gunakan mobil listrik untuk Indonesia makin baik. Nah, kira-kira gimana nih Pak Roni dan Bu Ami? Setelah hadir di sini adalah fungsional penyuluh pajak KPP 4, Pak Roni dan Bu Ami. Saya sendiri adalah Gede Swarnaya sebagai fungsional penyuluh ahli pertama. Kira-kira tertarik nggak dengan mobil listrik Pak Roni dan Bu Ami? Iya, tertarik sih. Tertarik ya? Ya, cuma harganya emang masih mahal. Nah, apalagi sekarang sudah ada insentif nih Pak Roni, Bu Ami, jadi akan semakin murah nih harga beli ya, harga jual ya, nanti akan masyarakat dapatkan ya, karena dengan adanya insentif ini. Baik, langsung saja Pak Roni, seperti kita ketahui di sini kan melalui PMK 38 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan KLBB roda 4 tertentu dan KLBB bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Ini memang tujuan utamanya itu adalah mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan peralihan dari mobil yang menggunakan energi fosil menuju mobil yang menggunakan energi listrik. Kemudian yang kedua juga perlu meningkatkan daya beli masyarakat agar lebih banyak, terutama untuk lingkungan ya Pak Roni dan Bu Ami ya, untuk lingkungan di mana dampak perubahan iklim sangat terasa saat ini, sehingga menuntut untuk kita bersama-sama menggunakan mobil listrik atau energi terbarukan dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin itu latar belakang utama dari peraturan ini Pak Roni dan Bu Ami, kawan pajak semua. Kita lanjutkan langsung saja untuk membedah bagaimana sih inti dari PMK ini ya Pak Roni dan Bu Ami ya. Baik, untuk kesempatan pertama Pak Roni mungkin bisa disampaikan kira-kira tarifnya penting bagi wajib pajak. Tarifnya seperti apa skemanya Pak? Ya, jadi mungkin saya flashback dulu bahwa PMK 38 tahun 2023 ini kan merupakan turunan dari Perpres nomor 55 tahun 2019. Di Perpres tersebut ada dua terminologi nih yang perlu dipahami oleh kawan pajak sekalian. Yang pertama KBLBB. KBLBB itu singkatan dari kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle ya bahasa Inggrisnya. Nah, yang kedua TKDN. TKDN ini singkatan dari tingkat komponen dalam negeri, seperti itu. Nah, tadi Pak Gede menanyakan tentang tarif. Jadi ada dua jenis kendaraan yang mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. Yang pertama adalah mobil ya, yang kedua bus ya. Jadi untuk persyaratan TKDN tingkat komponen dalam negeri ya berbeda ya. Untuk mobil pribadi ini minimum harus 40% tingkat komponen dalam negerinya. Nah, apabila memenuhi requirement dari Kemenperin ini akan ada SK Menteri Perindustriannya ya, seperti itu untuk merek tertentu. Nah, ini dia akan mendapatkan PPN tanggung pemerintah 10%. Jadi karena tarif PPN sekarang 11%, maka pembeli hanya akan bayar PPN 1% saja. Misalnya harga mobilnya 300 juta, itu hanya bayar PPN-nya 3 juta saja. Itu. Nah, itu untuk mobil pribadi. Ya. Ya, dan yang bisa dihemat tentunya 30 juta ya. Karena 10% ya. Nah, untuk bus itu ada dua tarif ya. 10% dan 5%. Jadi PPN ditanggung pemerintah 10% dan 5% tergantung komponen dalam negerinya. TKDN-nya tadi sama kayak mobil ya, itu minimum 40% bisa dapat PPN ditanggung pemerintah 10%, sementara kalau tingkat komponen dalam negerinya itu antara 20 sampai 39% ya, di bawah 40%, itu hanya setengahnya ditanggung pemerintah atau 5% saja, sehingga yang dibayar adalah 6% PPN-nya. Jadi kawan pajak bisa menghemat
hampir 30 juta intinya gitu. Iya, untuk mobil pribadi. Mobil pribadi ya. Baik. Jadi kebanyakan nanti kan penggunanya mungkin yang tertarik mobil pribadi nih Pak. Jadi mungkin akan menghemat sekitar 30 juta. Nah, ini bisa menjadi daya tarik ya, daya tarik bagi konsumen untuk beralih ke mobil listrik. Baik, terima kasih Pak Roni. Untuk Bu Ami, ini mobil, kira-kira mobil apa saja yang dapat diberikan insentif PPN ini Bu? Tadi dijelaskan ada yang bus, ada yang mobil gitu ya. Iya. Sekarang Ya, jadi menurut SK dari Permenrin Menteri Perindustrian nomor 1641 tahun 2023 itu ada 2 jenis mobil. Yang satu yang diproduksi oleh PT Hyundai Motor Indonesia Manufacturing Indonesia. Dia memproduksi Hyundai Ioniq 5 dengan TKDN 40%. Yang kedua PT SGMW Motor Indonesia yang memproduksi Wuling Air EV dengan TKDN 40,04%. Iya. semakin sekarang sudah semakin banyak tuh di jalan ya Bu ya. Mobil listrik. Semakin banyak mobil listrik di jalan, apalagi yang Wuling Air EV itu ya. Ya. Itu cukup lumayan ya. Apa dari harga berapa itu jadi intinya lebih murah kalau tarifnya 1% ya. Iya. Lebih murah. Baik Pak Roni, ini untuk kewajiban sebagai PKP kan harus menerima faktur segala macam, Ya. itu gimana Pak? Teknisnya apakah sama dengan kewajiban PKP yang lain? Iya. Ya, Pak. Jadi kewajiban membuat faktur ini ada pada dealer ya. Jadi dealer ya. Jadi dealer harus menerbitkan faktur pajak ya. Nanti faktur pajak akan dibuat 2 jenis ya, untuk yang memang penyerahannya ditanggung pemerintah PPN-nya dan juga yang memang harus dipungut kan seperti itu. Nah, lalu kewajiban yang kedua dia harus melaporkan laporan realisasi. Laporan realisasi. Nah, laporan realisasi di pajak.go.id. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada relaksasi batas pelaporannya, nanti akan diulas lebih lanjut oleh Ibu Armi. Oke, baik. Jadi tetap wajib bikin faktur ya Pak ya, bikin faktur pajak dan juga jangan lupa membuat laporan realisasi. Laporan ya, realisasi. atas insentif Insentif diberikan. yang diberikan, betul. Baik, Bu Ami, ini bisa disampaikan ke kawan pajak ini cara teknis, cara kira-kira cara pembuatannya ini untuk dealer sebenarnya, untuk Iya. dealer. Jadi faktur pajaknya itu terpisah dari dengan penyerahan kendaraan bermotor lain atau penyerahan KBLBB lainnya. Yang dua, dalam kolom keterangan mencakup merek, tipe, varian, nomor rangka mesin. Dan ada dalam keterangan itu harus mencantumkan PPN DTP sebesar berapa rupiah. Jadi di situ harus ada 2 syarat dari nomor keterangan. Yang ketiga, untuk PPN DTP sebesar 10% itu ada dibuatkan 2 faktur pajak. Yang satu menggunakan kode faktur 01 itu dengan porsi 1/11 dari harga jual untuk PPN yang tidak mendapat fasilitas DTP. Yang kedua dengan kode faktur 07 untuk porsi 10/11 dari harga jual untuk PPN yang ditanggung pemerintah tadi ya 10/11. Untuk yang PPN DTP sebesar 5% itu dia juga dibuatkan 2 faktur pajak dengan kode 01 untuk bagian 6/11 dari harga jual untuk yang tidak mendapat fasilitas PPN DTP, dan untuk kode faktur 07 itu dengan bagian 5/11 dari harga jual untuk fasilitas yang mendapat PPN DTP. Oke, jadi ada dua Ada 2 jenis faktur. yang biasanya hanya 01 gitu ya. Sekarang dibikin 2 Ada 2, 01 dan 07 untuk yang tidak dipungut tadi karena dapat fasilitas tadi. Kalau nggak ada fasilitas dia harusnya 01 saja. Baik, kalau pajak kita lanjutkan ini tentang tadi ada kewajiban membuat faktur, kemudian yang kedua ada membuat laporan realisasi. Nah, kira-kira teknisnya seperti apa Bu? Laporan realisasinya? Ya, kalau laporan realisasi ini berupa faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Jadi pelaporan dan pembetulan SPT masa PPN untuk penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu ini dianggap sebagai pelaporan SPT masa PPN-nya dianggap sebagai laporan realisasi untuk masa April sampai dengan Desember 2023 yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Disampaikan melalui DJP online. Paling lambat 31 Januari kalau pajak 2024. Iya. Jadi sebagai laporan ini dapat diperlakukan gitu ya, Iya. dapat disamakan sebagai laporan ya paling lambat tanggal 31 Januari 2024 untuk laporan realisasinya. Baik, saya balik ke Pak Roni. Ini mungkin bisa disampaikan ke kawan pajak mengenai
detail misalnya contoh kasus bagaimana penghitungan PPN-nya Pak? Ya, jadi karena ada dua jenis faktur ya. Yang pertama tadi ya faktur dengan kode 01. Ya ini contohnya kita ambil dari contoh penyerahan mobil ya. Mobil ini kan cuma satu PPN ditanggung pemerintah, satu tarif 10%. Berarti yang dibayar berarti kan 1/11 ya. Contoh harganya mobilnya misalnya 300 juta, berarti kita harus hitung dulu DPP-nya nih, dasar pengenaan pajak untuk faktur kode 01 ini 1/11 kali 300 juta tadi, jadi dapat angka sekitar 27,2 juta. Nah, itu untuk DPP-nya. Untuk tarifnya tinggal mengalihkan 27,2 juta tadi kali dengan 11%, jadi dapat angka 3 juta. Itu untuk faktur kode 01. Untuk faktur kode 07-nya porsi PPN-nya adalah 10/11. Nah, jadi DPP-nya juga porsinya sama 10/11 kali 300 juta, jadi 272,7 juta ya, itu DPP-nya. Nanti untuk dapat PPN tinggal dikalikan dengan 11%, dihasilkan 30 juta untuk PPN yang ditanggung pemerintahnya. Begitu. Oke, yang dipungut itu tadi dapat 3 juta ya Pak ya? Yang dipungut hanya 3 juta saja, 1%. Yang tidak dipungut? Yang tidak dipungut itu 30 juta yang ditanggung pemerintah. Jadi artinya wajib pajak, kawan pajak bisa menghemat dengan beli mobil listrik, bisa menghemat 30 juta rupiah. jutaan, gitu Iya, untuk harga 300 juta. Harga dasarnya ya Pak? Iya. Contoh tadi kan 300 juta ya Pak? Iya, kalau Hyundai Ioniq 5 itu harganya 750 juta, jadi ya otomatis hampir 70 juta, 75 juta untuk hematnya. Seperti itu kawan pajak ya. Nah, kemudian ini kalau tadi ada fasilitas, tentu ada yang dikecualikan. Jadi apa saja yang dikecualikan dari pemberian fasilitas ini? Nah, boleh disampaikan kawan pajak Bu, kira-kira yang dikecualikan dari PPN yang ditanggung pemerintah ini apa saja? Iya, jadi kalau wajib pajak PKP-nya dealernya ini tidak membuat faktur pajak sama tidak membuat laporan realisasi, maka dia dikecualikan dari fasilitas PPN DTP ini, Mas. Jadi kalau tidak membuat faktur pajak, ya, iya. tidak membuat faktur pajak dan tidak membuat laporan realisasi. Tidak membuat laporan realisasi seperti dua tadi ya, kecuali dua tadi ya. Iya. Oke, jadi kawan pajak harus membuat pihak dealer ya dalam hal ini harus membuat faktur pajak sesuai ketentuan tadi, kemudian juga membuat laporan realisasinya ya untuk dapat memanfaatkan DTP. Baik, saya ke Pak Bu Ami lagi nih. Mohon maaf Bu Ami, ini seharusnya PPN DTP tidak seharusnya diberikan dapat ditagih kembali, itu gimana maksudnya Bu? Iya. Jadi tadi diberikan PPN ini fasilitas insentif PPN DTP ini dapat ditagih kembali apabila tidak memenuhi kriteria KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu yang diserahkan kepada pembeli untuk dilakukan registrasi sebagai pemilik kendaraan bermotor baru, atau tidak memenuhi kriteria nilai TKDN. Nilai TKDN-nya tidak memenuhi syarat sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian. Yang kedua, masa pajaknya tidak sesuai. Yang ketiganya, PKP-nya tidak membuat faktur pajak dan tidak membuat laporan realisasi. Maka PPN, fasilitas PPN insentif ini dapat ditagih kembali. Baik, jadi harus diperhatikan ya kawan pajak ya, apa saja yang menjadi poin-poin penting, terutama agar insentif ini benar-benar bisa didiamkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Kalau tidak, nanti malah PPN yang tadi tidak harus terutang itu bisa ditagih kembali, artinya harus disetorkan kembali ya, ya ke kas negara. Terakhir Pak Roni, ini mengenai ketentuan pengkreditan pajak masukannya, pajak masukan yang diatur di PMK ini seperti apa Pak? Ya, jadi pajak masukan ya kan atas pembelian mobil listrik ini tidak dapat dikreditkan. Jadi aturannya seperti itu. Jadi ya, dalam hal perusahaan yang membeli mobil listrik ya untuk operasional perusahaan seperti itu, dan perusahaan tersebut memang PKP, namun diatur di PMK 38 ini bahwa pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas apa yang kami disampaikan oleh narasumber tadi, Bapak Ibu kawan pajak. Yang jelas bahwa peraturan ini mampu meningkatkan daya beli Pak ya, daya beli masyarakat, dan mempercepat proses peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju bahan bakar menggunakan energi listrik ya. Artinya dengan penggunaan energi ini maka kita juga berperan aktif dalam
ikut melestarikan alam dan juga mengantisipasi perubahan iklim. Demikian kira-kira Bapak narasumber, apakah mungkin Cukup. ada yang disampaikan lagi? Ya. Baik kawan pajak, demikianlah acara forecast pada kesempatan pagi ini, semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Sampai ketemu kembali di forecast KPB P4 berikutnya. Salam sehat selalu.